adik-adik di rumah, jumpa lagi torang dengan Bunda-Bunda kelas 35 PPA ID 0281 akan hadir untuk menayangkan video pembelajaran di bulan November. Apa kabar adik-adik apa yang kabar ada di semua? rumah? Tentu ada sehat-sehat Iya, semua. bunda-bunda yakin tuh adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati diberkati Tuhan. oleh Tuhan. Sama dengan bunda-bunda yang ada saat ini. Mentor-mentor Bunda yang Maggie lain juga. dan Bunda Bunda Sofi. Ya. Dan juga keluarga yang di rumah, Bunda harap pasti juga dalam keadaan yang Sehat. Ya. sehat. Kakak, mama, papa, Oma, atau oma, opa. opa yang mendampingi adik-adik saat ini. Ya, sudah toh so siap semua. Iya, jadi untuk adik-adik kalau mengikuti kegiatan. mengikuti kegiatan video pembelajaran bisa lewat jaringan TV kabel, jaringan kasih dan Eltrika. Juga bisa lewat akun YouTube PPA ID 0281 Upus I Amang. Jangan lupa like, lupa ya. komen, subscribe, tekan lonceng, oke? Oke. Supaya ada notifikasi setiap PPA ID 0281 menayangkan video yang baru. Ya. Oke? Adik-adik sudah toh siap semua? Siap. Wah, siap semua. Sebelum torang mau mulai, torang akan mau memuji Tuhan dulu. Berdiri dulu semua. Berdiri adik-adik, supaya semangat. ya. Harus rajin gerak. Kakak-kakak, orang tua, oma-opa yang mendampingi, torang akan menyanyi Happy Ya Ya Ya. Aduh, semua pasti Semua tahu. itu lagu Semua umum, lagu tahu. hari-hari kalau Bunda aja kunjungan di rumah, Kang Bun. Paling banyak yang mau menyanyi lagu apa torang? Happy Ya Ya Ya. Ya, Mantap sekali. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik masih semangat? Ya, semangat. Dorang biar berapa lagu tetap semangat. Tetap siap. Karena adik-adik banyak adik-adik yang suka-suka mau menyanyi. Iya betul. Ya. Sekarang Bunda Maggie ada lagi? Torang mau berdoa dulu, Mau berdoa dulu. memuji lagi nama Baru mau Tuhan. menyanyi ulang. Adik-adik di rumah, torang akan mau berdoa. Untuk siap-siap berdoa bagaimana, Kang? Torang Tangan, tutup mata, tunduk Tunduk kepala. kepala. Jangan hoba-hoba, jangan buka-buka dan mata. untuk ya. doa akan dibawakan oleh Bunda Maggie. So siap semua, sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kembali lagi kami hadir sekarang di kelas PPA Home Base untuk mengikuti video pembelajaran. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak yang ada di kelas Home Base, juga orang tua, kakak beradik, oma opa yang setia mendampingi anak-anak, agar mereka dapat menerima video pembelajaran ini dengan baik. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau melihat tutor-tutor, ada Bunda Sofi dan Bunda Maggie yang akan menyampaikan materi di saat ini. Engkau juga yang memberikan kami hikmat kekuatan agar materi yang disampaikan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nggak ada tuh Baba Hoba. Adik-adik, ada berdoa Nggak tuh Bang semua? Bun. Pasti semua berdoa. Pasti berdoa semua. Karena kalau torang mau mengadakan perjalanan atau mau beraktivitas apapun yang akan torang lakukan harus diawali dengan berdoa doa dulu. Pasti semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Ya. Sekarang
sekarang orang mau lanjut satu lagu lagi. Memuji lagi nama Tuhan. Lagu apa, Bunda Megi? Aku anak raja. Ya, Siap adik-adik, semua? so tahu toh? Yang belum tahu, pasti orang tua tahu. Orang tua yang mendampingi juga boleh ikut Mengikuti, menyanyi. supaya adik-adikmu tahu itu lagu. Ah. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Satu lagu lagi, lagu Apa lagi? Aduh, Dengar kelas tuh. dia panggil nama saya. Nggak ada tuh kata lelah. Nggak Adik-adik ada. bilang, nggak ada tuh kata Semangat lelah. semua Semangat dorang. semua, karena mau belajar. Iya. Nah, kalau belum tahu, pasti orang mau belajar kalau orang dengar baik-baik. Toh, dengan mama, papa, ya pasti dorang mau kasih belajar, mau bantu. Orang Sekarang? menyanyi, so siap semua? Ya, dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, sama rintu lagu Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Ah. giranglah. Jadi Giranglah, kita jadi mesti orang girang-girang, semangat. Apalagi? Pasti semua kalau orang semangat, semua apa yang orang mau lakukan, pasti orang rasa tenang deh, pasti berhasil. Iya betul. Semua karena tuntunan dari Tuhan. Iya, apalagi sekarang orang mau terima materi, pasti Sekarang semua materi. siap Ya, untuk so menerima siap semua. materi. Duduk dulu Duduk manis, Bilang ya. mama ambil akang Alkitab. Alkitab, ada catatan sedikit. Nah, orang tua juga memperhatikan Iya betul. apa yang akan dibutuhkan dengan anak-anak supaya anak-anak di saat sementara menerima menerima materi tidak jalan-jalan atau tidak kesana kesana kemari. kemari sudah perhatikan tuh di Ah. televisi atau di HP. Betul sekali. Ah. Jadi, anak-anak siap toh? Siap. Iya, siap. Jadi Tolong orang materi. materi bulan ini DP judul Aku dan kamu ciptaan yang unik. Satu Aku kali dan lagi. kamu. Aku dan kamu ciptaan Tuhan yang unik. Jadi apa suatu unik bun? Apa kan? Apa ya? Adik-adik paling so tahu. Unik Karena so itu- pernah dengar tuh Iya, unik. kata-kata unik sudah. Sudah, Apalagi Tor. kebanyakan sekolah. Ke sekolah, baca-baca di YouTube, YouTube, toh, iya. lihat-lihat gambar, lihat-lihat tuh cerita-cerita. Cerita-cerita. Jadi unik itu berbeda. Berbeda. Atau lain daripada Lain yang, dari yang lain. Bunda Megi dan Bunda Sofi berbeda. Berbeda Anak-anak- DP apa adik-adik? Oh banyak Ah. DP perbedaan, Kang Bun. Berbeda Berbeda di apa? warna kulit, Warna kulit. kopi susu. Kopi susu. Kopi Berbeda. susu. Bentuk badan. Iya. Siapa yang langsing? Aduh,
Bukan langsing, agak kurus. Ada kecil, lebih kecil dari Bunda Sofi. Kalau Bunda Sofi lebih besar. Itu sama dengan adik-adik semua. Tiap Tiap Bunda pergi pasti berbeda dengan orang semua adik beda-beda. yang pertama, adik yang kedua. Nggak cuma fisik, DP DP sifat. sikap. Bagaimana dan tuh sifat? Ada tuh yang malu-malu, Malu-malu. bunda-bunda. Ada yang senang berani sekali. Aduh, bunda, ada bawa sekali. apa dok? Mau belajar apa? Kalau Bunda be pengalaman, kalau ada tuh adik-adik pergi ke sana, selamat siang. Aduh, dia sudah duduk manis. Ada yang begitu. So siap semua, Iya. buku, pensil, pewarna. Aduh, so siap. Kong ada koman? Pergi sana. Mana ada tuh adik? Lari lagi. Tapi di sebelah tuh Bontar. Bunda. Tapi di sana dulu Iyo. nak lama kata. Berbeda-beda, tetapi dorang tetap suka mau belajar. Iyo. Cuma ketuk lantaran lain kali Bunda terlambat sedikit atau tak cepat sedikit. Iya, jadi sudah begitu. ada. Jadi tuh anak-anak itu berbeda. Ada lagi yang Bunda bilang, manjut orang mau gambar. Gambar. Ada yang dimau, ada yang yang dimau. suka. Karena Bunda, kita lebih suka bawarna. Begitu. Nak sama tuh adik-adik Adik-adik. pemikiran. Atau ada lagi tuh Bun, menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Ada yang dimau, ada yang Bunda satu lagi dang mau menyanyi. Ada tuh Jadi juga suka-suka mau lain-lain. menyanyi. Mm-mm. Kok ada tuh belajar juga Bunda. Iya, langsung belajar. Begitu. Jadi berbeda-beda, cuma semua tetap sama Satu. ciptaan Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan ada ciptakan 3 makhluk hidup pun. Apa itu? Apa-apa Dang, tuh 3 Bunda? makhluk hidup siapa-siapa itu? Ada manusia, Manusia yang pertama. hewan, Kedua, dan hewan. tumbuhan. Semua ciptaan Ciptaan Tuhan. Tapi torang manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sempurna. Karena apa kote Bun? Kenapa torang paling sempurna? Torang dikatakan sempurna karena torang diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan Yesus serupa dan Serupa. segambar dengan Jadi Allah. torang disempurna karena torang ada pemikiran. Iya, Tuhan Oh, kasih pemikiran. Torang kasih hikmat. Pokoknya kepintaran kalau adik-adik. begitu. Oh. Sama dengan tuh binatang. Tetap dorang juga ada kepintaran. Tetapi tidak sama dengan Manusia. Tetap Ya. orang yang paling sempurna. Jadi karena orang yang paling sempurna, orang itu harus selalu mengucap syukur. Dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang boleh adik-adik Boleh baking, baking, mana yang Deng. tidak boleh baking. Tidak boleh baking. Toh sama dia yang Begitu. boleh mau baking apa? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Hmm, Jaga adik. jaga adik. Toh, Atau bersih-bersih. bersih. Iya, bantu orang tua yang bersih-bersih. Kalau yang tidak boleh baking apa? Apa? Ayo, yang tidak boleh adik-adik baking. Pontar-pontar. Melawan orang tua. Melawan orang tua Membunuh sopange. kotor. Cuma mau meminta tolong. Cuman menyau, nak Atau mau. menyau pak orang Menyau tua. pak orang tua. Itu sangat tidak baik. Tidak boleh. Kalau marah-marah pak orang tua. Kalau orang tua coba rupa ada salah, orang tuh boleh bilang mama nak bagus itu begitu. Jangan tuh marah kungso muka-muka jahat pak orang tua. Apalagi mau sampai bapukul pak orang tua. Pukul, iya. Bapukul pak kakak, bapukul pak adik itu enggak boleh. Tidak baik untuk Tidak dilakukan. baik. Begitu tuh adik-adik, itu namanya anak yang manis. Nah, jadi torang adik-adik kalau mau berteman karena torang diciptakan Tuhan yang unik, semua torang berteman Sama. akan. Jangan pilih-pilih Jangan teman. pilih-pilih teman, jangan bilang, aduh dia Jangan begini, pilih-pilih dia teman. begitu, nak mau berteman dengan dia, enggak boleh. Tidak bagus itu. Semua karena sama. Tuhan ada ciptakan torang semua sama. Atau dia enggak punya ini, dia enggak punya itu, dia enggak Iya. punya mainan ini, kok enggak mau berteman. Karena anak Nggak mau boleh. kasih pinjam mainan, so marah-marah. So marah-marah lagi. Tidak bagus itu. Jadi Ya. kalau anak yang pinter, anak yang apa Bunda? Yang dengar-dengaran. Dengar-dengaran pak orang tua, dengar-dengaran pak Tuhan. Kalau dengar-dengaran pak Tuhan, pasti Tuhan Yesus sayang. Ya.
jadi sama juga Tuhan ciptakan orang manusia itu untuk menjaga ciptaan Tuhan yang lain yang ada di bumi ini. Apa-apa tadi, ada hewan. Ada hewan, tumbuhan. Orang mesti jaga. Orang mesti jaga. Jangan orang petumbuhan ada tanam. Bunga-bunga di muka rumah kok semua kasih rusak. Semua kasih rusak. Akhirnya tuh tetangga marah. Iya. Marah-marah. Atau ada anjing, ada puskong semua paka, semua ela-ela DP ekor, ela-ela DP kepala. Nggak boleh, orang mesti jaga ciptaan Tuhan. Semua itu Tuhan penciptaan, orang semua hargai. Iya, orang mesti juga yang ada di dalam bumi ini bisa juga dengan menjaga kebersihan. Iya, terutama kebersihan. Kalau orang di rumah, iya betul. Iya, sedikit-sedikit mesti bersih. Yang paling simpel, adik-adik punya cookies bekas cookies atau mainan-mainan kertas-kertas. Jangan sembarangan. Langsung kasih di tempat. Jangan sembarangan taruh. Jangan makan di sofa, tuh sampah lagi cookies, buang di sofa, buang di tempat tidur, di mana makan akang, di situ mau buang Kang Bun. Iya, itu jadi tidak kotor, baik. Jadi tidak sehat. Tidak itu sehat. Juga salah akhirnya satu orang jadi sakit. Iya, jadi sakit. Adik-adik jadi sakit karena lingkungan yang kotor itu bikin sakit. Begitu juga orang mesti rajin mandi. Kebersihan itu penting. Mandi supaya sehat. Sehat. Biar orang ganti-ganti baju. Mana kok mandi? Bagaimana Kang? Iya. Sehat itu. Nah, ya, tidak sehat. Bunda mau tanya dulu tuh adik-adik di rumah, coba pegang tuh rambu. Kong boleh nak mau hitung tuh rambu? Tuh rambu banyak. Ini boleh nak mau hitung? Kalau Bunda boleh. Aduh, banyak sekali. Kalau Bunda nak mampu. Adik-adik di rumah banyak boleh sekali. Sudah mau dapat hitung. Iya, enggak boleh toh, enggak bisa hitung karena banyak sekali. Sekarang coba orang belajar menghitung pakai jari semua ada toh. Kalau pakai jari boleh toh? Boleh, mau hitung tuh jari boleh. Coba orang jari kanan dulu, Bunda. Ya. Jari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi satu tangan berapa jari? Ada 5 jari. Tangan kiri lagi. Tangan kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tangan kiri berapa jari Bunda? 5 jari. 5 jari. Tangan kiri dan tangan kanan. 2 tangan. Jadi berapa jari? 10 jari. Coba orang reken 1 sampai 10. Nah. Semua so tahu toh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik-adik semua umumnya so tahu 1 sampai 10. Ada tuh so sampai 20. Ada tuh sampai ada tuh so sampai 100. Aduh, so jago. Semua mesti rajin belajar. Begitu juga kakak-kakak orang tua yang mendampingi adik-adik. Sedikit-sedikit mesti saya belajar. Saya belajar tuh adik-adik. Jadi pengenalan tuh angka-angka dan huruf-huruf harus diulang-ulang sampai adik-adik tahu, sampai adik-adik hafal. Karena kalau orangnya nak mau keingat, paling adik-adik nak mau belajar tetap cepat lupa. Karena masih suka bermain. Jadi sebentar kalau bunda-bunda mau datang kunjungan Pak adik-adik di rumah, torang mau bikin mosaik tuh gambar. Bikin gambar. Torang tempel-tempel dengan origami. Sama dengan yang lalu torang gaga. Ada tempel-tempel lagi. So pernah baking di sekolah lagi Bunda lihat ada yang so pernah baking. Ada lagi yang model lain lagi torang mau baking. Iyo. Jadi Bunda harapkan juga orang tua atau yang mendampingi kalau Bunda-bunda datang di rumah kasih bersih tuh adik, kasih siapkan dorang tanpa mau belajar dia mau usah tanpa besar yang penting ada meja ada kursi kasih atur supaya enak mau belajar supaya lagi tuh adik-adik semangat mau belajar. Iya. Sekarang selesai materi ada ayat hafalan. Setiap bulan ada ayat hafalan. Ada yang coba kirim di grup Pak Bunda Sofi ada yang coba kirim. Ada yang kirim, ada yang belum. Mungkin karena belum hafal atau mungkin karena lupa orang tua sunya nak kasih belajar. Jadi diingat-ingatkan lagi kepada orang tua. Walaupun orang belum tahu membaca,
Tetapi kalau orang kasih ingat tuh ayat hafalan, pasti adik-adik mau ingat. pasti orang mau ingat. Mas jangan tuh cuma tuh lagu-lagu apa di Lagu-lagu di YouTube, TikTok boleh sinetron, kong kalau hafal nggak mau Nggak mau dapat. jadi, padahal cuma belajar. pendek tuh ayat Iya. hafalan. Jadi pasti Tetap Bunda yakin ada. adik-adik bisa di Tiap rumah bulan pinter-pinter ada. semua. Jadi di bulan ini Torang Ya, ayat apa, hafalan Bunda? ada di Roma, Roma 2 2 ayat 11. 11. Coba Bunda Mama buka akang dang tuh Alkitab Iya. Roma 2 ayat Roma 11. 2 ayat 11. Ada saudara Pap biar belum tahu Iya. baca mar buka tuh ayat nih. Ayat Siap? toh? Roma 2 ayat, Ayat 11. 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Satu Ulang. kali lagi sama-sama torang. Siap? Siap. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Cuman Adik-adik pendek. tahu itu pendek Ya? sekali, gampang Pada pasti dorang bisa. Orang tua yang mendampingi agar kiranya tetap memperhatikan apa yang menjadi tugas untuk adik-adik Adik-adik yang ada yang di rumah. ada di rumah. Ah, Iya. Materi sudah selesai. Orang mau memuji lagi nama Tuhan. Ah. Diundang adik-adik berdiri. Iya, berdiri lagi. Masih semangat. 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 Mana tuh adik-adik Orang mau pesuara. menyanyi ulang untuk mengakhiri materi ini. Orang Iya. mau menyanyi Lagu tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan. 2 kali ya orang mau Iya. menyanyi. Siap? Siap Adik-adik mau menyanyi toh? Iya. semua? 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Satu kali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upamu besar di surga. Ya, adik-adik, sudah sekarang tolong selesai materi, selesai memuji Tuhan, orang akan mau tutup kegiatan kita. saat ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Bunda Megi. Orang mau menyanyi, mau berdoa, doa tutup, doa Bapa kami. Semua pasti, ada yang tahu, ada lagi yang belum hafal. Makanya orang Ada yang ulang-ulang hafal, ada yang belum. sampai hafal. Sudah siap semua? Biar Ya, menyanyi siap. ini berdoa, jadi mesti sikap doa. Sikap berdoa bagaimana? Kunci tangan, tutup mata, tunduk tunduk kepala, kepala. orang mau doa Bapa kami. 1, 1, 2, 3. 3. Bapa kami yang di surga, aku datang padamu. Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembayangku. Ajar aku terus mengikut jejak kaki Tuhanku, serta berikan juga takut akan Dikau Allahku. Amin. Oke, Iya. adik-adik tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Rajin cuci Cuci tangan. tangan. Jangan dulu Jangan pontar-pontar ya, jaga jarak. Alias Ya. jaga jarak, oke? Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat Tuhan semua. Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Bunda-bunda diberkati. Adik-adik di rumah pastinya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, jumpa lagi kita dengan
sampai 8 tahun. Nah, di video pembelajaran di bulan November ini kita akan belajar tentang Alangkah indahnya pelangi itu. Adik-adik, so siap mau belajar untuk bulan ini? Sudah tentu Bunda Cici, dorang so siap semua. Iya. Tetapi siapkan dulu alat tulis menulis Ya. seperti pensil, Ya, buku dan jangan lupa Alkitab. Alkitab. Bersama dengan pewarna. Oke. Nah, adik-adik kalau so siap untuk belajar untuk di bulan ini, Bunda harap semua sikap tenang. Kalau ada orang-orang tua di kiri kanan boleh dampingi tuh adik-adik, tuh anak-anak untuk belajar. Agar kalau ada anak-anak yang nggak mengerti, boleh tanya Pak Mama dan Pak Papa. Nah, orang semua mulaikan orang kegiatan pembelajaran. Bunda jemput sama bangkit. Berdiri. Orang menyanyi lagu apa? Pelangi-pelangi. Ya, pelangi-pelangi. 3, 2, 1. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Sekali lagi, pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, orang semua mulai torang berkegiatan. Sebelum itu torang harus berdoa. Orang buka dengan doa. Adik-adik sikap doa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini lagi Tuhan, kami akan melakukan kegiatan video pembelajaran di bulan November ini. Kiranya Engkau berkati buat Bunda Angse, Bunda Linda yang akan membawakan materi sebentar. Kiranya Engkau beri hikmat agar supaya mereka bisa membagi ilmu untuk anak-anak dan itu menjadi bekal untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kegiatan kami ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Ini doa permohonan kami, ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri karena torang apa, Bunda? Mau memuji Tuhan lagi. Torang mau nyanyi lagi. Semangat. Segerakan tuh torang pe badan agar torang sehat. Torang menyanyi lagu Setinggi-tingginya langit. Ayo berdiri semua. Masih tetap berdiri. Orang nyanyi bersama. Setinggi-tingginya langit. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siap mau terima materi? Sudah tentu siap Bunda. semua.
yang akan dibawakan oleh Bunda Linda dan Bunda Ansya. Terang panggil tuh Bunda Linda dan Bunda Ansya. Bunda Linda, Bunda Ansya. Hai anak-anak yang ada di rumah, khususnya yang ada di kelompok usia 6-8 tahun. Nah, di kesempatan yang bersyukur ini, kami dari para mentor di kelompok usia 6-8 tahun akan memberi materi untuk bulan November ini mengenai alangkah indahnya pelangi itu. Apa anak-anak? Alangkah indahnya pelangi itu. Nah, anak-anak di rumah, kau pernah lihat pelangi? Bunda Angsel pernah lihat pelangi? Sudah. Nah, pelangi itu ada di mana Bunda Angsel? Biasanya pelangi timbul di langit, toh? Biasanya dia timbul setelah selesai hujan. Nah, ternyata pelangi itu ada di atas, bukan ada di bawah, toh? Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat itu pelangi. Nah, pelangi itu ada bermacam-macam warnanya. Nah, anak-anak paling pernah tahu, pernah lihat itu pelangi pewarna. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pelangi itu terjadi karena apa? Karena apa, no? Anak-anak tahu karena apa pun terjadi itu pelangi. Tahu adik-adik? Tahu? Nah, kalau anak-anak belum tahu atau masih ragu, Bunda Angsya akan boleh menjawab itu. Mengapa terjadi pelangi itu? Ya, jadi adik-adik, pelangi terjadi karena matahari yang dibiaskan atau dipantulkan oleh tetesan air hujan. Ya, benar sekali. Pelangi itu terjadi karena apa? Karena matahari yang dibiaskan atau dipantulkan oleh tetesan air hujan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tuh pelangi itu tadi kan menyanyi tuh pelangi-pelangi, apa tuh semua tuh warna-warna, pelangi-pelangi, alangkah indahnya, apa tuh semua, merah, kuning, hijau. Jadi itu warna pelangi merah, kuning, hijau. Nah, pelangi itu memang ketuk gagah jalia tuh Bunda Angsya. Ya, kalau betul terang sekali. mulia, gagah sekali jalia tuh pelangi itu. Nah, itu pelangi kalau boleh Bunda tahu itu siapa yang ciptakan itu pelangi itu? Iya, itu pelangi tentunya ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik kalau orang mau belajar di sekolah nanti, itu tentang pelangi itu adalah fenomena meteorologi yang terjadi setelah hujan, dan tuh pelangi itu DP bentuk apa adik-adik? Tahu enggak tuh bentuk pelangi apa? Pelangi itu bentuk apa? Yang biasa orang lihat di langit bentuk apa? Bentuk DP apa, bentuk anak-anak? adalah bentuk apa ini? Busur melingkar. Busur melingkar. Jadi, iya, tapi benar. Kak Linda, sebetulnya tuh pelangi itu DP bentuk bulat. Bulat. Namun kalau orang sering lihat di langit cuma setengah. Jadi DP nama busur melingkar. Itu nanti adik-adik mau belajar nanti iya. di sekolah toh, kalau mungkin nanti dapat di SMP, SMA. Itu tuh pelangi. Nah, lanjut. Anak-anak yang ada di rumah tahu apa makna pelangi itu? Bunda Angsya boleh terangkan apa makna pelangi itu? Ya, jadi pelangi melambangkan bukti kasih Allah kepada kita manusia dan janjinya kekal bahwa Dia memperdamaikan dirinya dengan manusia. Jadi iya, indah sekali itu pelangi iya, betul. yang datang
mendamaikan torang ketika torang jatuh dalam dosa. Iya, Pelangi datang. lewat Tuhan Iya, kita lewat Tuhan Yesus Kristus. yang Jadi, memperdamaikan. Iya. Ah, Jadi pelangi memperdamaikan dirinya dengan kita manusia. Iya, benar sekali. Nah, lewat materi pelajaran kita di kesempatan ini, kami dari para mentor di kelompok usia 6-8 tahun, ada Bunda Mercy, Bunda Cici, Bunda Sinta, Bunda Angsa, dan Bunda Linda. Kami akan memberikan tugas kepada anak-anak di kelompok usia 6-8 tahun. Anak-anak akan menggambar pelangi itu. Nah, tadi Dan orang so menyanyi itu tuh warna-warna Selain pelangi. Bunda Linda selain Ya. menggambar, Ya. anak-anak akan lagi ditugaskan untuk menghafal Ah, dalam kitab Kejadian 9 ayat 16. iya benar. Kejadian 9 ayat 16. Anak-anak boleh buka Alkitab, membaca ini di dalam Kejadian 9 ayat 16 dan menulis. Sambil menulis menghafal. Dan untuk bulan November ini ketika para mentor, tutor akan menjemput tugas di rumah anak-anak, anak-anak akan menunjukkan kepada kami apa yang mereka sudah tulis, apakah mereka sudah menulis Kejadian 9 ayat 16 ini dan juga sudah menghafal. Karena kami akan mengunjungi, menjemput tugas sambil kami akan menanyakan kepada anak-anak apakah mereka sudah menulis dan sudah menghafalnya. Selain itu, Dan anak-anak menulis. Jangan jangan lupa. lupa gambar tuh Nah. pelangi. Siapa yang senang dengan pelangi? Angkat tangan. Iya, Iya. senang. Siapa yang Nah. suka lihat warna pelangi? Saya. Senang. Itu. Jangan cuma suka mulia, tetapi juga orang harus membuat ini gambar pelangi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekali lagi kami para mentor mau mengingatkan juga kepada orang tua, ketika kami para mentor berkunjung di rumah anak-anak, mohon anak-anak ada di rumah. Jangan dulu pontar kemana-mana supaya ketika kami para mentor akan memberikan materi ini, anak-anak bisa mendengar dan memahami sedikitnya. Iya toh anak-anak? Dan saat ini untuk materi kita di bulan November ini kita akan akhiri. Judul apa tadi Bunda Angsil? Alangkah indahnya pelangi itu. Iya, alangkah indahnya pelangi itu. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita PPAID 0281 khususnya di kelompok usia 6-8 tahun. Dan saat ini kita akan mengakhirinya dengan doa tutup akan dibawakan oleh Bunda Sinta. Kami undang Bunda Sinta. Ya adik-adik, tadi torang so dengar tuh pembelajaran di bulan November ya adik-adik. Sebelum torang mau tutup torang pe pembelajaran di hari ini, Bunda undang itu Bunda Cici dengan Bunda Mercy. Semua berdiri. Torang mau menyanyi sebelum torang mau akhiri torang pe pembelajaran di hari ini. Orang menyanyi lagu apa KTN Bunda? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya pastinya adik-adik di rumah so tahu semua tuh lagu ini dia. Oke 3, 2, 1. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati putar badan.
Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati putar badan. Kalau kau suka hati buat semua. Putar. Kalau kau suka hati buat semua. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati buat semua. Ya adik-adik, Torang akan mengakhiri torang kegiatan di bulan ini. Dan doa tutup akan diwakilkan oleh Bunda Sinta. Ya, bagaimana semua tuh sikap berdoa? Paling adik-adik di rumah so tahu toh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ketika di hari ini Engkau lagi boleh memimpin video pembelajaran kami di bulan ini sehingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah yang menyaksikan agar mereka boleh menerima materi ini dengan baik dan mereka boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mama papa, oma opa, kakak adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di sini yang boleh lagi memberikan video pembelajaran buat anak-anak di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya Engkau memberkati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan video pembelajaran di bulan November lewat akun Facebook dan juga TV kabel, baik TV kabel, Jaringan Kasih dan TV kabel Eltrika. Ada juga yang Jaba Uni lewat Bunda, dia lewat HP Bun. Ya, apa kota itu? Di YouTube. YouTube. Jangan lupa ya Like, subscribe, dan jangan lupa tuh tindis itu lonceng yang ada di atas karena setiap ada pemberitahuan pasti tuh lonceng semua berbunyi. Goyang-goyang begini. Oke, adik-adik yang ada di rumah. Iya, Ya. adik-adik dan bunda-bunda sunya ndak bosan-bosan seingat orang semua, bukan cuma adik-adik, dengan orang tua, bunda-bunda juga mengingatkan orang selalu menjaga kesehatan. Keluar jangan lupa pakai masker. Rajin mencuci Tangan. menjaga jarak dan Ya, jauhi itu kerumunan. Oke, adik-adik, sampai bertemu jumpa di video selanjutnya. Dah. Bye. Hai adik-adik, jumpa lagi di video pembelajaran di kelompok usia 9 sampai 11 tahun di bulan November. Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, pastinya adik-adik bersama dengan orang tua keluarga di rumah ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, video pembelajaran kita di saat ini dapat disaksikan melalui jaringan TV kabel, jaringan Kasih, juga jaringan TV kabel Eltrika. Tetapi juga dapat disaksikan di channel YouTube PPA ID 0281 Upusi Amang. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulaikan materi video pembelajaran kita di bulan ini, kita akan awali dengan menyanyi dan berdoa. Semua kita awali dengan menyanyi dan berdoa, minta tuntunan Tuhan sehingga apapun yang diajarkan kepada adik-adik dapat dipahami, dapat dimengerti, sehingga adik-adik semua menjadi anak-anak yang pintar. Dan untuk menyanyi dan berdoa buka kita di saat ini akan dipimpin oleh
Kak Yuni. Ya, adik-adik, salam jumpa lagi di materi pembelajaran di bulan November ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Doli tadi, segala sesuatunya orang harus awali dengan doa. Jadi adik-adik, saat ini sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Bila Roh Allah Ada Dalamku. Sambil berdiri, Kak Yuni undang semuanya untuk berdiri. Dan orang akan menyanyikan sama-sama lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Siap? Iya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, adik-adik, saat ini orang akan berdoa. Sebesar semua, jadi so tahu bagaimana seharusnya sikap berdoa yang baik. Ya, mari berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, yang adalah pemilik kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi anak-anak, bagi orang tua yang ada di kelompok usia 9-11 tahun. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami berdoa memohon Tuhan yang memberkati akan materi pembelajaran kami di bulan November ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan, memberikan kami semua kekuatan, agar supaya kami boleh bersama-sama belajar di saat ini. Bagi Kak Riko, bagi Kak Ebi yang akan membawakan materi di saat ini, Tuhan yang memberkati. Biarlah materi kami di saat ini boleh sama-sama kami mengerti dan kami pahami bersama. Kami buka materi kami di saat ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi adik-adik, saat ini kita akan datang pada materi dan dikembalikan lagi kepada Kak Doli. Ya, diucapkan terima kasih kepada Kak Yuni yang sudah menuntun kita semua dalam doa buka. Dan adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam materi di bulan November yang diberi judul Tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dan untuk materi kita di saat ini akan dibawakan oleh Kak Riko dan Kak Ebi. Hai adik-adik. Hai teman-teman. Ketemu lagi setelah kurang lebih 1 bulan turun aku dapat via YouTube pembelajaran streaming lewat TV kabel Ya. dan Facebook. Kita ketemu lagi di video pembelajaran di bulan November ini. Iya, betul sekali. Kak Riko dan Kak Ebi harapkan semua yang ada di rumah setelah 1 bulan tidak ketemu masih dengan keadaan yang sehat-sehat, kuat-kuat, dan yang penting diberkati oleh Tuhan. Pasti, amin. Dan untuk materi kita pada saat ini, materi di bulan November, Iya. sebagaimana Bunda Doli tadi sudah bilang, Iya. tema kita pada saat ini tentang Mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab. Alkitab. Iya, Ada banyak betul. sekali tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Iya, ada banyak sekali. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar nama-nama seperti Nabi Daud, Iya.
ada juga Daniel, ada Esther, ada juga Daud, dan ada banyak sekali ya lagi. ada banyak sekali. Tinggal adik-adik baca di dalam Alkitab pasti akan menemukan Tokoh-tokoh tokoh-tokoh Alkitab. yang ada di dalam Alkitab. Iya, Ya, Kak Riko, iya, sebagaimana kita di video-video pembelajaran sebelumnya, diharapkan adik-adik di rumah menyediakan iya. Alat tulis menulis, iya, seperti buku, pensil atau pulpen. supaya pada saat tadi sebentar ada pembelajaran, mungkin ada hal-hal penting yang akan adik-adik catat Iya. dan nanti akan diperiksa oleh mentor-mentor. Mentor-mentor ketika kunjungan di rumah adik-adik sebentar. Iya. Ya, diharapkan juga kepada orang tua agar kiranya mendampingi anak-anak Iya. supaya anak-anak di rumah konsentrasi dalam belajar. Ada bimbingan juga supaya anak-anak yang di rumah tidak merasa sendiri ketika belajar lewat video pembelajaran Iya, ini. betul. Baik, Kak Riko, kita akan mulai mengenal tokoh-tokoh dalam Alkitab yang akan didahului pertama tentang tokoh Esther. yang bernama Esther. Mungkin adik-adik di rumah sudah tahu, sudah pernah mendengar siapa ini Esther. Iya. Mungkin di sekolah minggu sudah pernah diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu dan mungkin di ibadah-ibadah kepel, kolom atau ibadah-ibadah di gereja. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ini Esther. Ya adik-adik, Esther adalah Raja Persia. Raja Persia yang berasal dari Yahudi. Iya. Nah, dulu waktu di zaman-zaman dulu orang Yahudi kebanyakan dijajah oleh Persia sehingga orang-orang Persia secara apa itu dia bilang tidak semena-mena memperlakukan orang Yahudi. Iya. Esther menjadi Ratu Persia diangkat oleh raja yang pada waktu itu Raja Ahasveros. Iya, Raja Ahasveros. Di dalam kerajaan Persia ini, Ratu Persia Esther ditemani oleh sepupunya yang bertugas menjaga tugas seorang ratu di dalam kerajaan. Iya. Namun pada saat itu kerajaan Persia mempunyai seorang penasehat yang sangat dipercayai oleh Raja Ahasveros. Namun Ahasveros penasehat kerajaan ini sangat membenci bangsa Yahudi, membenci Mordekai, sepupu Esther dan Esther sendiri. Namun karena Raja Ahasveros sangat mencintai Ratu Esther. Sehingga bangsa Yahudi, Esther dan Mordekai yang seharusnya akan dibinasakan di Persia tidak jadi. Tidak jadi. Ya, jadi Esther menyelamatkan bangsa Yahudi di Persia. Ya, kira-kira seperti itu cerita tentang Esther. Selanjutnya mungkin Daniel. Kemudian tadi yang Kak Ebisu bilang tokoh Alkitab yang akan orang pelajari juga untuk mengenal yaitu Daniel. Nah Kariko yakin kalau berbicara Daniel, orang itu seperti kayak Ebi bilang tadi, selalu orang dengar di lewat ibadah sekolah minggu, bahkan di PPA pun sudah. Nah Daniel ini Kariko yakin kenapa banyak orang tua juga suka dengan kata atau nama Daniel. Yuk, ada tuh. Iya, karena di kelas juga 9-11 yang tahun sebelumnya ada yang bernama Daniel. Daniel Ransun. Iya, namanya Daniel Ransun. Nah, Kariko yakin ketika orang tua memberikan nama kepada anaknya menjadi nama Daniel itu bukan satu alasan atau kebetulan. Tetapi karena orang tua tahu cerita tentang Daniel ini. Nah, cerita Daniel ini awalnya dia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Tetapi dia memiliki satu kelebihan yaitu mengartikan sebuah mimpi. Nah, atau dia boleh membaca mimpi-mimpi yang orang boleh mimpikan. Nah, Daniel ini memiliki satu karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya lewat mengartikan sebuah mimpi. Nah, pada waktu itu Raja
Nebukadnezar itu satu mimpi, kemudian dia mencari pada waktu itu banyak sekali orang-orang bijak atau orang-orang yang bisa mengartikan sebuah mimpi, tapi tidak ada satupun yang tahu apa arti dari mimpi seorang Raja Nebukadnezar. Nah, ketika waktu itu muncullah seorang yang bernama Daniel. Nah, Daniel berhadapan langsung dengan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Kemudian Raja pun mengutarakan apa sih yang dia mimpikan ini. Apakah mimpi itu baik, buruk, atau bagaimana. Akhirnya Daniel pun diberikan kesempatan KIB. Kemudian Daniel karena diberikan hikmat Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan. Daniel pun dengan mudahnya, dengan gampangnya mengartikan mimpi dari seorang Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu seorang Raja Nebukadnezar yang pada waktu itu berkuasa di daerah itu langsung mengangkat dan mempercayai seorang Daniel. Bahkan tidak cuma Daniel, ada 3 temannya yang Kariko sebut SMA. S-nya Sadrak, M-nya Mesak, dan A-nya Abednego. Gampang tuh mau ingat. Jadi cerita Daniel itu sangat menginspirasi. Sehingga banyak orang tua yang suka mengambil nama Daniel. Bukan hanya sampai situ KIB. Ternyata Daniel ini juga berperan aktif ketika dia jadi salah satu orang kepercayaan Raja Nebukadnezar. Sehingga ada banyak cerita seperti dia masuk dalam gua singa, tidak terjadi apa-apa. Teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilemparkan di perapian api yang panasnya 7 kali lipat, tidak terbakar sedikit pun. Itu semua berlangsung dari cerita Daniel. Dan Kariko harap dari cerita Daniel boleh menginspirasi adik-adik di rumah, supaya kalau ada yang mempunyai karunia-karunia yang bisa bernubuat atau bisa mengartikan yang namanya mimpi-mimpi, itu boleh digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, tokoh Alkitab yang berikutnya akan kita pelajari dan kita kenal yaitu Daud. Iya Kariko, Daud ini emang populer. Iya, Kariko juga tahu. Banyak dibicarakan sama dengan tadi di cerita anak sekolah minggu, di ibadah-ibadah. Mungkin adik-adik mungkin sudah bosan, tapi Seriko dan Sir Ebi harapkan jangan bosan-bosan mendengar cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, supaya semakin tertanam di pikiran kita, di hati, supaya kita lebih mengenal Tuhan Allah kita lewat nabi-nabi ini. Kita masuk pada tokoh berikutnya, tokoh Daud. Daud. Ini Daud merupakan anak paling kecil dari 8 bersaudara, Kariko. Ayah mereka bernama Isai. Isai. Tugas Daud pada waktu itu diberikan tugas oleh ayahnya untuk menjaga domba-domba. Diberikan tugas untuk memberikan makan domba-domba. Memberi makan, menjaga, bahkan dia sampai bisa bermain seruling, kecapi, sementara menjaga domba-dombanya. Dia juga seorang gembala domba yang sangat berani. Mungkin adik-adik pernah dengar Daud ini ketika menjaga dombanya, dia pernah mengalahkan seekor singa. Walaupun adik-adik tahu bahwa ini Daud ini dia perawakan kecil, dia badan cuma kecil, cuma dia berani. Selanjutnya Daud dipanggil oleh kerajaan menjadi prajurit. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar, ini Daud sangat berani. Pernah ada suatu perang pada masa perang bangsa Israel dengan Filistin. Memang ini Filistin ini punya pasukan yang kuat. Yang hebat-hebat juga. Bahkan ada seorang dari pasukan Filistin yang sangat ditakuti oleh kerajaan Israel, yaitu Goliat. Karena badannya kalau tidak salah tinggi, besar, dan pengalamannya untuk berperang begitu banyak.
banyak prajurit Israel takut memukul apa dengan ini Goliat. Hanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Iya. Dia mengalahkan Goliat dengan alat seadanya. Bayangkan cuma dengan ketapel. Cuma ketapel Dia- dengan batu. Batu. Satu kali dia bagi, langsung kena di testa, langsung mati tuh. Langsung mati Goliat, langsung mundur pasukan Filistin. karena Ketakutan. ketakutan. Ya, karena Daud sudah mengalahkan Goliat. Iya. Selanjutnya Daud menjadi seorang prajurit yang terkenal karena mengalahkan banyak-banyak musuh-musuhnya. Iya, banyak musuh. Sehingga dalam cerita di kisah Daud ini, Saul sampai Sedikit membenci karena banyak orang yang bilang bahwa ini Daud ini lebih jago dengan Raja Saul sendiri. Waktu itu. Iya. Iya. Selanjutnya Daud dipercayakan menjadi panglima prajurit, jadi kepala prajurit yang dipercayakan oleh raja. Namun lama kelamaan karena sudah sakit itu raja, Iya. Daud menggantikan Raja dari Saul. Raja Saul dan memimpin kerajaan Israel pada dalam waktu Tuhan menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada cerita kisah Maria dan Marta. Iya. Nah, kalau berbicara Maria mungkin dalam Alkitab ada banyak sekali Kang, Ebi. betul. Tapi di saat ini Kariko dan Serebi akan memperkenalkan tokoh yang bernama Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta ini adalah seorang tokoh Alkitab yang bersaudara atau orang bilang kakak adik kan. Iya, betul. Ebi. Nah, sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bernama Maria. Seperti Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan ada banyak lagi Maria-Maria yang pernah dicatat dalam Alkitab. Nah, tapi saat ini Kariko dan Serebi akan mengenalkan tokoh yang namanya Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta ini adalah seorang yang cantik, baik hati, rajin, dan tidak sombong. Nah, cerita Maria dan Marta sampai mereka diangkat dalam Alkitab, kisahnya pertama ketika Yesus dan murid-murid pada waktu itu berjalan di suatu desa KIB. Nah, ketika Yesus dan murid-murid berjalan, sehingga tibalah di satu rumah. Nah, orang yang pertama yang menerima atau memanggil Yesus dan murid-murid pada waktu itu adalah Marta. Nah, waktu itu Marta menjemput Yesus dan murid-murid masuk ke dalam rumah. Ketika mereka duduk, nah ternyata Maria itu langsung duduk di samping Tuhan Yesus pada waktu itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Marta, dia hanya sibuk di bagian dapur. Dia sibuk baking cookies, dia sibuk baking teh gula, dia sibuk baking donat, dia sibuk baking pizza dan sebagainya. Kemudian karena mungkin ini Marta kelelahan, sedangkan saudaranya atau kakak adiknya yang bernama Maria hanya duduk-duduk santai. Marta ini marah, dia kata begini seperti kepada Maria, Tuhan Yesus, kenapa Maria ini hanya dibiarkan duduk santai-santai, sedangkan saya Marta sibuk di dapur menyediakan makanan yang begitu lezat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, justru Tuhan Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Nah, ternyata yang Tuhan mau sampaikan dalam cerita Maria dan Marta yaitu Tuhan lebih senang anak-anaknya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, bukan hanya sibuk di bagian dapur. Tetapi Tuhan nak bilang, Marta, engkau salah memilih. Enggak, tetapi Tuhan Yesus bilang justru Maria memilih yang terbaik daripada yang dia dilakukan oleh Marta. Nah, jadi cerita Maria dan Marta itu bisa menginspirasi supaya orang jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Orang kan kadang-kadang sibuk dengan, aduh mau bermain, besok orang mau bermain apa. Tetapi orang tak pernah ingat apakah kita mau berdoa for Tuhan besok,
apakah kita mau baking supaya Tuhan Yesus besok senang. Tetapi torang jadi Marta-Marta yang hanya sibuk mendengarkan atau sibuk melakukan perkara-perkara yang membuat orang sibuk. Nah, Tuhan mau torang menjadi seperti Maria supaya duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin melakukan apa yang orang lebih dewasa bilang. Misalnya di PPA ketika Sir Ebi, Kariko, mentor-mentor lain bilang harus mengerjakan PR yang dikerjakan. Nah, cara torang berbakti mendengarkan apa yang Tuhan bilang, lakukan apa yang torang jadi bagian torang dengan melakukan kerjakan PR itu. Nah, itu adalah tokoh keempat yang bisa torang pelajari, yaitu Maria dan Marta. Iya, selanjutnya kita akan sedikit membicarakan tentang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Nah, iya. Kalau Bapak Abraham ini paling dikenal sampai ada pujian Bapak Abraham. Iya. Kan, Ebi. Nah, Kemungkinan hampir semua adik-adik di rumah kenal dengan ini Bapak Abraham ini. Kenapa jadi terkenal? Ya, iya. seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa iya, torang semua ini adalah keturunan Abraham. Makanya Iya. orang menyebut Bapak Abraham. Bapak segala apa? Bangsa. Bangsa. Sehingga orang itu mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Iya, ini Abraham dapat anak serta setua. Iyo setua. Nanti dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan mempunyai turunan di seluruh bumi ya, bahwa Iya. itu ada turunannya. Turunannya. Iya. Oke. Ya, demikian materi kita pada saat ini. Ada 5 tokoh Alkitab yang sudah dibicarakan. Diharapkan adik-adik di rumah untuk kiranya menghafal, Ya, kalau udah mengingat. tulis supaya ditanyakan berikut, siapa ini Esther, siapa ini Daniel, siapa ini Daud, siapa ini Maria dan Marta, dan siapa ini Abraham. Adik-adik semangati, Iya. oke? Nah, sebelum berakhir materi, kita akan menyanyikan lagu yang adik di rumah sudah banyak tahu. Banyak tahu yang Ya. sering dinyanyikan, yaitu Dengan judul Bapak Abraham. Ya, dengan berdiri dulu tuh adik-adik. Masa Oke. menyanyi lagu semangat, adik-adik di rumah ada duduk-duduk. Ya, adik-adik duduk di rumah berdiri. Oke. Dan kita bernyanyi bersama-sama Bapak Abraham. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Lagu kedua, lagu tentang Daniel dengan judul apa Kariko? Beranilah seperti Daniel. Nah, orang mesti jadi anak-anak PPA yang berani untuk kebenaran. Iya. Hehe. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Iya, selanjutnya mau panggil ulang tuh Bunda Doli yang akan menuntun untuk acara-acara berikutnya. Ketemu lagi ya. Dadah. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sudah toh, orang sudah mendapat materi pembelajaran di bulan November dari
Kak Riko dan Kak Ebi tentang tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Tadi Sir Riko dan Sir Ebi ada bahas berapa tokoh? 5. Ya, adik-adik, saat ini kita akan menutup video pembelajaran kita di saat ini dengan menyanyi dan berdoa. Dan untuk menyanyi dan berdoa tutup akan dipimpin oleh Kak Yuni. Ya, adik-adik, seperti di awal materi kita tadi, sudah dikatakan sebagaimana ketika kita melaksanakan sesuatu kegiatan kita harus awali dengan doa. Jadi setelah kegiatan kita juga harus mengawalinya dengan doa. Jadi adik-adik, saat ini torang akan tutup torang pemateri di saat ini. Sebelumnya itu Kak Yuni lagi undang untuk semua adik-adik berdiri dan kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Semua so tahu toh? Iya. Torang menyanyikan bersama-sama. 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. Ya, saat ini kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Jadi adik-adik sikap berdoa dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk tuntunan penyertaan Tuhan bagi kami semua sehingga materi kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami berdoa, kami memohon bagi anak-anak yang sudah menerima materi di saat ini, biarlah mereka boleh memahami akan materi yang sudah diberikan oleh para mentor-mentor yang ada, dan biarlah juga bagi para orang tua boleh mendapat hikmat dari materi ini untuk lebih mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, biarlah anak-anak kami ini dan juga para orang tua kiranya selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini terus kami berdoa memohon Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi akan anak-anak dan orang-orang tua yang ada. Biar kiranya sehat kuat selalu menjadi bagian mereka. Begitu juga dengan kami para mentor-mentor yang ada di kelas 9-11 tahun. Juga Tuhan berikan kami sehat kuat agar supaya kami semua boleh bersama-sama memberikan materi kepada anak-anak dan anak-anak boleh memahami dan mengerti setiap materi yang kami berikan. Terima kasih dan terpujilah namamu ya Tuhan. Kami tutup materi pembelajaran kami di bulan November ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saat ini dikembalikan lagi kepada Kak Doli. Ya, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita di bulan November. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran lewat TV kabel Jaringan Kasih, TV kabel L3K, dan akun YouTube PPA 0281 Upusi Amang. Demikian, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sampai jumpa. Aduh Bunda Rianti, kenapa buang sampah sembarangan? Kaget. Cuma kecil kok, Sir. Bukan masalahnya kecil tuh sampah Bunda Rianti. Kalau ada 1000 orang sama dengan Bunda Rianti, buang sampah kecil-kecil, tersumbat tuh got-got nanti kalau hujan. Ini boleh begitu. Sampah, isi di tempat sampah. Ingat itu Aduh, kita pe bunga ini pe cantik, mengkilat lagi. Aduh Bunda, kita lihat terus Pak Bunda kurang urus-urus tuh bunga. Sir, jangan bikin kaget kuah. Ini bunga ini cantik toh. Dia Cantik-cantik, memperindah. coba aja tanam kemari tuh ya, boleh aja makan buah-buah. Ini tanam-tanam bunga. Ini Sir, kalau orang ada bunga di rumah, dia ini mempercantik rumah. Salah satu apa ini Sir? Kalau orang kan tiap hari menghirup oksigen toh, dia salah satu sumber oksigen, bunga hidup. Oh, dia memproduksi oksigen. Oh, begitu. Kira-kira seperti itu no. Oh, jadi bagus kotek tanam bunga, Kang. Iyo, jadi Sir lagi mesti bilang pas Sir punya anak-anak di rumah, rajin menanam bunga. Karena sekarang kan orang pe lahan kecil-kecil toh. Iyo. Mau tanam pohon, mesti tanam di kebun, di halaman yang luas. Dan salah satu untuk mencintai lingkungan, orang tanam bunga. Oh, tanam bunga. Oh, bagus. Berarti baru tahu sekarang itu bunga kotik yang orang anda tanam itu memproduksi oksigen. Oke. Oh, terima kasih Bunda Rianti. Hai adik-adik di rumah. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Yeay, Tuhan. Nah, adik-adik youth yang ada di rumah, saat ini kita berada lagi di video pembelajaran bulan November tahun 2021 dengan materi apa, Sir? Save the Earth. Save the Earth. Nah, adik-adik, kita akan membuka materi kita di saat ini dengan doa. Sebelum berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Linda, kita menyanyi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Adik-adik youth yang ada di rumah, khususnya kelas 12-14 tahun, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan video pembelajaran kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati buat Mistika dan Sir Andi yang akan memberikan materi sebentar. Tuhan berkati ini kami semua Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita telah membuka kegiatan kita pada saat ini dengan doa. Nah, kita akan lanjut ke materi kita pada saat ini. Yang akan dibawakan oleh... Kita panggil bersama-sama Sir Andi dan Mistika. Halo adik-adik. Halo adik-adik Anda di rumah. Apa kabar hari ini? Kak Andi yakin adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Apa kabar Kak Astika? Ya pastinya sehat, kuat, dan diberkati kan? Iya, sama juga dengan Kak Andi di sini, sehat, kuat, dan diberkati. Ya, adik-adik yang di rumah pastinya dari penuntun acara kita tadi sudah mengatakan tema yang akan menjadi topik pembelajaran kita pada bulan November. Iya, benar sekali. Bulan November yang judulnya apa Miss Astika? Save the Earth. Iya, benar sekali. Save the Earth. Nah, Kak Astika, bicara tentang bumi, ya, bicara tentang bumi, pastinya di bumi itu begitu banyak aktivitas, begitu banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia. Ya, betul. Jadi Kak Astika, menurut Kak Astika di sini, Kak Astika pernah membuang sampah tidak? Ya, tentu pernah no, Iya. Kak Andi. Kak Astika pernah membuang sampah. Kalau Sir Andi? Pasti pernah. Adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah? Pasti pernah. juga. Iya, benar sekali. Adik-adik di rumah pasti membuang sampah. Baik dia sampah plastik, sampah makanan, atau sampah-sampah apa seperti lagi Kak Astika? Sampah basah. Iya, itu ya betul sekali. Sampah basah, ya. Sampah basah itu misalnya dari apa? Ayo tebak. Contohnya dari sampah-sampah basah, misalnya tanaman-tanaman yang torang cabut yang itu menjadi sampah basah. Iya, betul sekali Iya, adik-adik. ataupun ada sampah-sampah basah seperti sisa-sisa makanan. Iya. Itu pastinya akan, kalau torang buang sampah sembarangan pastinya ada dampaknya Kak Iya, Astika. betul sekali Kak Andi, Iya. ada DP dampak. Sama seperti Sir Alex katakan tadi. Ada iya, ada betul. dampak ketika orang membuang sampah, baik sampah basah maupun sampah kering, Sir Iya, Andi. betul. Nah, jadi dari semua jenis sampah ya, pastinya ada satu hal yang orang harus ketahui. Dari sampah-sampah itu akan membuat lingkungan hidup kita itu tercemar. Iya, betul. Kak Andi. Nah, Miss Astika tahu tidak bahwa pencemaran lingkungan ya, pastinya ada hal-hal dan faktor-faktor yang menyebabkan hal itu. Iya, betul Dan Kak Astika tahu bahwa dalam kehidupan kita ada 4 jenis pencemaran. Apa itu Kak Andi? Yang pertama, Yang pertama, mau tahu? Yang pertama pencemaran udara. pencemaran udara Kak Andi itu seperti apa? Boleh Kak Andi contohkan misalnya pencemaran udara itu yang bagaimana, meliputi apa? Iya, pencemaran udara itu berarti orang bicara tentang udara, ya, yang orang nikmati setiap hari, misalnya seperti oksigen itu termasuk merupakan suatu udara ya. Dan Kak Astika tahu kalau contohnya ya Sir Andi, Kak Andi ya, Kak Andi ingin katakan bahwa tentang pencemaran udara, misalnya di mana ada pabrik-pabrik yang asap-asapnya itu keluar dari pabrik itu, kemudian dia itu akan bersatu dengan udara. Misalnya, mencemari udara. iya, yang paling dekat di dalam kehidupan orang yaitu pencemaran udara lewat karbon dioksida. Iya, misalnya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Yang kedua, kendaraan mobil. Ya, jadi
karbon dioksida yang dikeluarkan itu bersifat racun, Miss Astika. Ya, Kak Andi. Yang kedua, Yang kedua apa Kak Andi? yang kedua pencemaran air. Kalau pencemaran air yang bagaimana lagi itu Nah, Kak Andi? pencemaran air itu Miss Astika, misalnya seperti tadi di pencemaran udara, orang Iya. bicara tentang pabrik. Iya. Nah, dari hasil yang dikeluarkan oleh pabrik itu pastinya ada limbah. Dan limbah-limbah yang dikeluarkan itu dibuang di saluran air, di laut ataupun di sungai yang membuat air yang ada di sekitar kita itu tercemar. Begitu, Iya. Kak Andi. Tetapi ingat Miss Astika, ada pencemaran air yang dilakukan oleh manusia juga. Yang bagaimana itu Kak Andi? Misalnya seperti Bunda Rianti tadi. Bunda Rianti diberikan contoh dia membuang sampah sembarangan misalnya. Iya. Kemudian sampah-sampah plastik, ya, tuh kukis-kukis, ya. Kemudian aqua, ya botol aqua, gelas aqua, orang buang di got. Kemudian ujang, kemudian dia dibawa oleh arus air dari selokan-selokan itu menuju ke misalnya danau ataupun misalnya laut. Nah, Miss Astika harus tahu bahwa sampah plastik itu ada bahan kimia. Begitu Kak Andi. Iya, betul Kak Astika. Jadi bahan kimia itu akan terlarut di dalam air yang membuat ekosistem ataupun air itu tercemar. Oh, jadi begitu. Jadi adik-adik yang sering membuang sampah sembarangan, sampah plastik, itu jangan kita ulangi lagi karena sama seperti Kak Andi katakan tadi, dampaknya itu akan sangat buruk. Iya, betul sekali. Yang terburuk bisa jadi contohnya apa Miss Astika? Banjir. Betul, banjir Kak Andi. juga ya. Jadi pencemaran yang ada di kota-kota misalnya seperti itu. Pastinya ada juga pencemaran yang ketiga Miss Astika. Pencemaran ketiga apa itu Kak Andi? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Kalau Iya. pencemaran tanah yang bagaimana lagi Nah, itu? pencemaran tanah misalnya ya. Ini Kak Andi kasih contoh. Nah, orang itu sedang melakukan praktek tanam di kebun misalnya seperti itu. Kemudian ada zat-zat yang orang pakai untuk membuat tumbuhan itu bertumbuh bagus. Tetapi ada dampak untuk tanah. Ya, misalnya penggunaan pestisida, racun-racun ya. Pestisida yang untuk apa namanya itu Miss Astika, untuk usir-usir serangga jahat untuk tanaman. Dan itu berpengaruh di tanah. Oh, begitu Kak Andi. Jadi kalau kita lagi mau menanam di tanah harus memperhatikan juga apa yang akan Iya, tanam, betul apa yang akan sekali. pakai untuk Iya. menanam. Betul Karena sekali. juga bisa terjadi pencemaran tanah ya. Iya, pencemaran tanah yang pastinya akan merugikan sekitar-sekitar tanaman yang ada di situ. Iya, begitu. Dan kalau adik-adik. makin banyak Miss Astika, pastinya itu akan berdampak kepada masyarakat. Iya, begitu. Selanjutnya Kak Andi, ada yang keempat itu Iya, apa? Yang betul terakhir sekali. ini. Yang keempat ini sangat-sangat dekat dengan torang, Iya. yaitu pencemaran suara. Oh, pencemaran suara Kak Andi? Iya, Miss Astika. Misalkan ya gini Miss Astika. Sir Andi perumah di sini. Iya. Miss Astika perumah di sebelah kanan ya. Baku sebelah, baku dekat. Nah, kemudian Miss Astika itu sementara tidur. Betul Terus, tidak? iya. Nah, kemudian kita Sir Andi ini buat acara kemudian putar musik-musik yang kuat. Kencang sekali, Iya, pastinya kalau menurut Miss Astika terganggu atau nyanda? Tentunya sangat terganggu Kak Andi, apalagi kalau sementara istirahat enak, kemudian dengar musik yang sangat kencang begitu ya pasti terganggu. Iya, betul. Itu salah satu contoh pencemaran suara yang ada di dekat kita. Nah, kalau di Jawa itu ada kereta api, ada rel kereta api yang selalu dilewati oleh kereta api itu. Iya. Nah, sedangkan di kiri, di kanannya ada rumah penduduk. Ada pemukiman warga Iya, ya. pastinya kalau sama dengan orang yang baru di Kawangkoan ini, kemudian orang tinggal di daerah Jakarta, di daerah Jawa, kemudian ada rel kereta api, Iya. pastinya akan sangat terganggu sekali Kak Iya, Andi. akan terganggu sekali. Itu Miss Astika. Contoh dari
apa namanya itu pencemaran lingkungan. Iya, jadi ada 4. Yang pertama, Miss Astika pasti tahu. Yang pertama, pencemaran udara. yang kedua, Pencemaran air. yang ketiga, Pencemaran tanah. yang keempat, Pencemaran udara. iya, berikan tepuk tangan untuk Miss Astika. Adik-adik di rumah sudah hafal 4 jenis pencemaran lingkungan. Adik-adik di rumah tentunya harus hafal. Bukan cuma juga hafal Kak Andi, tetapi menerapkan juga supaya Iya, betul nggak mau terjadi sekali. itu yang namanya pencemaran lingkungan Kak Andi. Iya, betul. Apa sih dampaknya pencemaran lingkungan, Miss Tentunya Astika? orang memiliki dampak dari pencemaran lingkungannya itu salah satunya contoh ada global warming. Oh Kak iya, Andi. betul sekali. Global warming. Iya, terganggunya keseimbangan lingkungan juga. Iya, betul sekali. Ada lagi Miss Astika? Coba. Ada lagi ketika sama yang Kak Andi bilang tadi pencemaran tanah, terus nanti juga dampaknya yaitu berkurang kesuburan dari Iya, betul tanah sekali. tersebut, Kak Saya Andi. setuju sekali. Nah, Miss Astika, ada Iya, lagi. Kalau menurut Sir Andi di sini bahwa menipisnya ozon yang saat ini kalau orang di rumah masih jam 11, jam 10, aduh so panas, aduh so benaut, begitu Oh, toh. itu salah satu juga ya Kak Iya, Andi? salah satu juga itu terjadi pencemaran udara yang membuat lapisan ozon yang Iya. ada mengelilingi bumi ini mulai menipis ataupun bocor. Oh, begitu Iya. adik-adik. Iya, nanti kalau adik-adik mau cari tahu kenapa sih ada lubang di ozon bumi ataupun ada akibatnya kenapa Iya. sampai ada pencemaran lingkungan ini yang menyebabkan menipisnya ozon. Ada di Google. Jadi mesti rajin search Iya. Google. Jangan cuma just search hal-hal yang atau mau cari tugas dan sebagainya, tetapi Google itu juga dimanfaatkan sama seperti dengan ini contohnya adik-adik boleh mau cari berbagai banyak pengetahuan di situ. Iya, betul sekali. Tentunya juga bagaimana dampak pencemaran, tentang juga cara menanggulangi Iya, dan betul. sebagainya. Wah, saya Digunakan setuju untuk sekali. hal-hal yang bermanfaat tentunya Kak Betul Andi. sekali. Jadi gunakan media itu untuk edukasi, untuk Iya, pembelajaran, betul mencari sekali, informasi-informasi Iya. yang menjadi pertanyaannya dari adik-adik semua. Betul Miss Astika? Betul sekali, Kak Iya. Andi. Nah, di sini Mas Astika. Iya. Nah, jadi iya, Sir Andi, Kak Andi ya, mana-mana saja ya. Jadi Kak Andi di sini mau tunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi iya pencemaran lingkungan. Yang pertama, ya, Pertama apa, silakan Kak Andi? catat kalau adik-adik di rumah mau catat atau bisa langsung dihafal saja baru searching di internet, Iya, betul sekali, adik-adik. Google, iya, Iya, betul sekali. Yang pertama, Yang pertama apa Kak Andi? melakukan perlindungan hutan. Hutan. Nah, Iya. melakukan perlindungan hutan itu bagaimana Kak Andi? Nah, Apakah jadi orang harus mengurangi penebangan pohon? oh no. bagaimana? Jadi orang harus rawat orang lingkungan yang ada di sekitar kita termasuk betul hutan. Jadi kalau orang ada potong kayu Iya. misalnya, orang harus ganti lagi menanam Iya. hal yang baru supaya tuh hutan atau tanaman-tanaman yang tumbuh-tumbuhan yang ada misalnya terjaga tetap ya, Kak terjaga. Andi. Iya, Betul betul sekali. Kemudian pengelolaan limbah ya, Miss Astika. Jadi kan di sana kalau di Jawa Iya. banyak pabrik-pabrik. Nah, jadi seperti yang Sir Andi bilang tadi bahwa ada yang buang limbah sembarangan. Dong cuma buang-buang di got sampai membuat hal-hal yang membuat lingkungan sekitar mereka itu tercemar. Jadi bagi adik-adik yang punya cita-cita membuat perusahaan, membuat pabrik yang ada, jadi kalau membuat pabrik itu harus ada pengelolaan limbah yang harus ada supaya tidak dibuang sembarangan gitu. Iya, betul sekali adik-adik. Nah, kemudian apa lagi Kak Andi? Kemudian yang tadi orang lihat dari Bunda Rianti dan Sir Charles, Apa itu yaitu Kak Andi? jangan membuang sampah sembarangan. Itu adik-adik, itu Iya. hal sepele yang dapat merusak terampi lingkungan. Jadi Betul orang sekali. mesti tanggulangi itu Iya, adik-adik. betul. Jadi harus buang sampah pada
tempatnya Iya, tentunya. betul sekali. Pada tempatnya, tempat sampah yang sudah disiapkan. Iya. Jadi Miss Astika, jadi kalau di sekolah itu ada tempat basah kering, Iya. ada tempat Sampah. tempat sampah yang basah. Nah, kalau kebanyakan edukasi di sekolah bahwa tempat sampah yang basah atau sampah-sampah yang basah itu bisa torang tambung di tanah. Iya. Kemudian sampah-sampah plastik, sampah-sampah kering itu torang harus bakar. Oh Iya, betul jadi sekali. begitu adik-adik, orang harus melihat dan tentunya orang harus menerapkan Iya. cara menanggulangi pencemaran lingkungan ini Iya. adik-adik. Kak Astika, Ya. yang terakhir Iya, ya, Kandi. cara menanggulangi pencemaran ini terlebih khusus bagi sampah-sampah plastik. Iya. Yaitu adalah daur ulang. Iya, betul sekali Kak Andi. Jadi orang itu harus mendaur ulang juga sampah-sampah itu. Iya. Supaya kan kalau orang mau daur ulang sampah itu juga boleh digunakan di hal-hal yang Iya, lebih bisa baik. bermanfaat Iya, lagi hal-hal ya. yang berfungsi lainnya. Betul sekali. Nah, jadi itulah cara-cara bagaimana caranya kita untuk Menanggulangi pencemaran pencemaran lingkungan. Ya, Iya, seperti betul itu sekali, Astika. Kak Andi. Nah, Miss Astika, Iya, ada Kak Andi. juga beberapa hal sih semestinya yang harus orang ketahui bagaimana caranya kita untuk menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tidak tercemar, ya. Apa itu Kak Andi? Nah, Miss Astika tahu orang ini negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia. yang punya pimpinan. Iya. Nah, dalam peraturan undang-undang juga tentang pencemaran lingkungan itu sudah diberitahukan kepada seluruh masyarakat. Jadi artinya itu diedukasi. Iya. Diedukasi ya, menjadi pelajaran untuk Kak Andi, Miss Astika, adik-adik youth yang ada di rumah juga. Betul Termasuk sekali, juga adik-adik. orang tua juga bisa harus diedukasi. Iya. Ya, orang jaga orang lingkungan dengan cara seperti apa? Seperti Kak Andi bilang tadi itu ada informasi-informasi yang dibuat oleh pemerintah misalnya. Jadi itu kayak administrasinya ya. Jadi ada template-template atau baliho-baliho yang menjelaskan tentang jangan buang sampah sembarangan gitu dang. Orang yang membuang sampah sembarangan adalah orang, ada tuh gambar itu tuh ceritanya tuh gambar hewan yang banyak sekali Kak Andi Iya, Miss ketika Astika. lihat di di mobil-mobil. Iya, dan betul sekali. Kemudian yang kedua adalah penanggulangannya itu dengan menggunakan teknologi. Ya, Indonesia negara berkembang, Iya. ya, mampu untuk menangani hal-hal semacam itu. Jadi edukasinya itu seperti pengembangan teknologi. Indonesia itu harus memberi juga hal positif di dalam kehidupan dunia ini. Jadi edukasi lewat teknologi juga bisa. Misalnya di media sosial, orang buat flyer, orang buat iklan, jangan membuat sampah Iya, gitu. betul sekali Kak Andi. Iya. Karena kita juga adalah merupakan masyarakat Indonesia. Iya, betul. Yang tentunya orang harus patuh kepada pemerintah. Apa yang pemerintah katakan, orang juga harus lakukan. Apa yang Iya. dianjurkan, orang juga harus lakukan ya Kak Andi. Karena Setuju ini sekali. juga untuk kepentingan kita semua, ketentraman dan kenyamanan orang semua. Tentunya kan ketika orang berada di lingkungan yang tidak baik, berada di lingkungan yang penuh dengan sampah, di lingkungan yang tercemar, orang akan hidup dengan tidak nyaman. Tidak ya, Kak nyaman, pastinya begitu. Dan yang ketiga, Miss Astika, Oh, ada lagi itu ketiga. ada ketiga, yaitu edukasi. Seperti hari ini, Miss Astika, Kak Andi, Sir Andi mengedukasikan lewat video pembelajaran ini, mengingatkan sekali, kepada adik-adik semua untuk tidak membuang sampah sembarangan, harus menjaga lingkungan kita, ya. Iya, Dan yang betul sekali, terpenting Kak juga Andi. Miss Astika ini ya, ada pasti kata firman Tuhan untuk torang merawat bumi. Iya, betul sekali adik-adik. Dalam Alkitab tentunya banyak sekali teks-teks Alkitab yang bercerita tentang bagaimana kita melestarikan alam semesta ini. Iya, setuju. Dan salah satunya Kak Andi, di sini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1. Ayo adik-adik semua silakan buka Alkitab masing-masing dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Iya. Nah, ketika akan bacakan untuk Kak Andi dan juga adik-adik Iya, yang siap ada di Kak rumah. Astika. Kejadian pasal 1 ayat 26,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, Miss Astika, setuju sekali. Kak Andi? Coba Miss Astika renungkan untuk adik-adik yang ada di rumah. Lewat firman Tuhan ini tentunya ketika orang baca ini kitab Kejadian 1 ayat 26, orang boleh melihat ketika Allah dia menciptakan manusia, di situ ada rencananya supaya juga manusia boleh dapat mengelola bumi ini, dapat melestarikan bumi ini. Manusia dapat berupaya, berusaha dan juga berkuasa atas bumi ini. Sama seperti di ayat tadi Kak Andi dijelaskan supaya manusia berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang di laut, di darat, dan juga atas tumbuh-tumbuhan. Dan bukan hanya itu Kak Andi, juga atas tanah-tanah yang ada di bumi. Oh, jadi menjadi tugas manusia. Iya, ya, supaya menjadi kita melestarikan semua ciptaan Tuhan. Iya. Tentunya Kak Andi ketika orang mau melestarikan ciptaan Tuhan itu dengan cara yang baik ya Kak Andi. Setuju. Orang akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang orang sudah belajar tadi. Contohnya ketika memiliki dampak pencemaran lingkungan, orang akan melakukan orang akan melakukan berbagai cara yang baik dalam orang merawat dan melestarikan lingkungan ini Kak Andi. Agar supaya ada dampak dalam pencemaran, juga tidak ada pencemaran terhadap lingkungan Kak Betul, Andi. setuju sekali. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturan pemerintah dan kesadaran dirinya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Jangan sampai lingkungan kita tercemar. Betul sekali Adi. Makanya pesan yaitu save the earth. Dan save the earth Kak Andi, orang mesti mulai dari diri sendiri. Mulai dari ourselves, diri kita masing-masing. Iya, betul sekali adik-adik. Oke, sudah selesai Miss Astika? Iya Kak Andi. Materi kita mengenai save the earth. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah. Dikembalikan kepada penuntun acara. Iya, Sir Charles dan Bunda Rianti. Ya, adik-adik, kita sudah mengikuti bersama, mempelajari bersama materi di saat ini yang sudah dibawakan oleh Sir Andi dan Mistika. Nah, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di saat ini. Belum itu, kita akan nyanyi dengan judul lagu apa ya? Apa Kak Rianti? Biarpun gunung-gunung beranjak. Iya. Nah, 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, kita panggil Bunda Maya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di saat ini. Bunda Maya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menutup rangkaian pembelajaran kita pada saat ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai proses pembelajaran kami pada saat ini, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan segala baik. Kami berdoa Tuhan buat
Andi dan Miss Astika yang telah membawakan materi. Berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak youth yang ada di PPA Opus I Amang. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati mereka Tuhan dalam studi mereka, kesehatan mereka, pergaulan mereka diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Buka jalan untuk setiap mata pencarian yang boleh dikerjakan oleh orang tua mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk kami para mentor yang ada, juga staf yang ada. Berkati kami semua Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati pelayanan kami yang ada di PPA ID 0281 Opus I Amang. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, biar kiranya Tuhan menyertai kami semua dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dikembalikan lagi kepada Sir Ales dan Bunda Rianti. Ya adik-adik, demikianlah serangkaian pembelajaran kita pada saat ini. Nah, kita akan berpisah. Dan jangan lupa ya adik-adik, jangan membuang sampah dengan sembarangan. Dan taati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada bulan Desember. Bye-bye. Oke. Bye-bye.